Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Halo Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa kalau sudah senam aerobik, sudah rajin mengikuti senam aerobik tetapi malah tambah gemuk, gak turun-turun juga. Ya, ini fenomena yang saya temukan di berbagai seminar ya, di saat ternyata banyak ibu-ibu pelaku aerobik ternyata kok hasilnya mereka makin lama ya turun di 2-3 bulan pertama, tapi setelah itu lama-lama berat badannya kembali naik lagi, dan bahkan semakin rajin pun mereka ternyata tetap tidak bertambah kurus lagi dan malah bertambah gemuk. Nah, terlampir adalah beberapa penyebabnya. Kita coba bahas satu persatu sehingga nanti kita juga bisa dapatkan solusinya ya. Yang pertama penyebabnya adalah efektivitas pembakaran yang semakin rendah. Seperti kita ketahui, sebenarnya banyak sekali ibu-ibu aerobik saat melakukan gerakan-gerakan tersebut menganggapnya seperti suatu seni tari. Jadi goalnya adalah untuk penguasaan gerakan, siapa yang gerakannya nanti akan semakin bagus. Dan ternyata semakin gerakannya bagus memerlukan kemahiran, keahlian, lama-lama tubuh semakin yang namanya efisien dalam pembakaran, karena apa? Berusaha melakukannya dengan cara yang lebih mudah. Dan karena itulah pembakaran per sesinya sendiri makin lama makin turun. Misalnya 1 jam kelas aerobik, waktu masih pemula kita lakukan dan gerakannya sulit, kita jadi harus terpaksa mengikuti dan kita masih ngos-ngosan. Per sesi 1 jam itu mungkin kita membakar katakan 400 kalori. Tetapi seiring kita semakin kuat, stamina meningkat, dan kita semakin mahir dalam olah gerak tubuhnya, akhirnya kalori yang terbakar itu menjadi lebih sedikit lagi gitu ya. Dari 400 lama-lama jadi 375, lama-lama menjadi 350 sampai ke 300 kalori. Misalnya seperti itu ya. Jadi efektivitas pembakarannya yang sebenarnya per sesi semakin berkurang. Itu maksudnya dari poin nomor 1. Poin nomor 2 adalah tentang mengandalkan pembakaran saat olahraga saja. Nah, semakin kita melakukan aktivitas seperti ini, sekali lagi ya, bukan salah di aktivitasnya, tetapi salah di bagaimana kita menggunakan aktivitas ini dengan baik ya. Jadi bagaimana kita sebenarnya berstrategi dalam upaya mendapatkan efektivitas saat berolahraga. Nah, waktu kita melakukan gerakan aerobik, kita benar-benar mengandalkan pembakaran hanya saat olahraga. Mengapa demikian? Karena menurut studi yang ada tentang asupan oksigen, karena oksigen adalah barometer pembakaran lemak di dalam tubuh. Jadi asupan oksigen pasca atau sesudah olahraga saat aerobik itu paling maksimal pembakaran ekstra hanya terjadi sampai 3 jam sesudah olahraga. Sehingga kita tidak mendapatkan efek manfaatnya yang cukup panjang. Berbeda dengan latihan beban untuk otot, di mana karena kerusakan otot yang dihasilkan cukup terjadi, reparasi otot itu memerlukan kalori yang lebih banyak, sehingga akhirnya pembakarannya pun bisa terelevasi atau mengalami peningkatan lebih lama daripada 3 jam, bahkan bisa sampai 24 atau 36 jam sesudah olahraga. Nah, ini yang hal kedua yang menjadi penyebab mengapa sesudah rajin ikut aerobik tetapi turunnya nggak banyak, atau bahkan sudah berhenti turunnya malah naik lagi ya. Dan yang ketiga adalah belum menggunakan lemak tapi sudah berhenti. Nah, ini dia gitu ya. Proses menggunakan lemak di dalam tubuh tidak langsung terjadi di menit pertama saat kita melakukan senam. Biasanya proses menggunakan lemak itu baru terjadi setelah 30 menit atau 40 menit berolahraga. Karena apa? Masih ada menurut urutan sistem energi tubuh manusia. Untuk bisa menggunakan lemak sebagai mayoritas sumber energi saat olahraga, kita masih harus membakar yang namanya cadangan gula dulu di dalam otot. Nah, bisa jadi 30-40 menit pertama saat kita melakukan aerobik, kita malah sedang membakar gula ya yang ada di dalam otot. Pas di saat sudah 40 menit mulai mau membakar lemak, kita sudah mulai intensitasnya makin turun karena sudah letih,
dan kita mencoba untuk cooling down, dan akhirnya pembakaran lemak tidak banyak terjadi di saat kita melakukan senam gitu. Biasanya kuncinya di sini, solusinya adalah coba datang lebih awal, setengah jam, lakukan latihan beban dulu gitu. Karena latihan beban membakar gula, energi gula yang sudah tertumpuk di dalam otot, kemudian akan memudahkan mengakses lemak saat senam di menit-menit awal. Nah, ini adalah caranya bagaimana kita menyiasati supaya senam kita menjadi lebih efektif, ya gitu. Dan yang terakhir biasanya adalah turunnya performa saat senam. Ini terjadi biasa seiring tahun menahun. Ya, saat kita melakukan kegiatan senam, banyak yang suka mungkin high impact, ya high intensity, karena merasa keringat yang keluar lebih banyak atau harus mengikuti kelas yang lebih seru dan tempo yang lebih cepat. Dan itu ternyata dilakukan dengan berat badan yang masih tinggi. Jingkrak-jingkrak, terjadi dentuman di pergelangan kaki, terjadi dentuman di lutut, terjadi dentuman di panggul, dan bahkan di tulang belakang. Gara-gara dentuman itu lama-lama kita jadi dengan berat badan yang tinggi, tentunya dilakukan berulang-ulang high impact dengan keseruan kita melakukan gerakan senam, karena di dalam kelas juga semuanya mengalami euforia dan kesenangan hati ya. Endorfinnya muncul saat olahraga, malah kita lupa akan faktor safety. Di saat itulah terjadi yang namanya overuse, ya, penggunaan berlebih dari persendian kita. Persendian kita masih harus menanggung berat badan yang belum turun, tetapi sudah dijingkrak-jingkrakkan mungkin puluhan ratusan kali setiap jam kita berolahraga. Nah, beberapa hal itu yang nantinya seiring kita semakin bertambah tua, sendi mulai makin sakit, gerakan senam kita semakin minimal gitu ya. Sudah nggak bisa jingkrak-jingkrak lagi seperti dulu, dan kita bilang, oh ini faktor U. Faktor U kita nggak bisa melakukan lagi, sehingga akhirnya pembakarannya balik lagi ke poin nomor 1 tadi. Efektivitas pembakarannya makin turun lagi. Nah, inilah yang menyebabkan ini adalah jawaban sebenarnya ini jawaban bagi sahabat-sahabat, teman-teman semua fitness mania, mengapa melakukan aerobik malah tambah gemuk. Sekali lagi bukan di salah aerobiknya, tetapi tentang pemahaman kita yang belum banyak tentang sistem energi tubuh, tentang bagaimana kita harus terus men-challenge diri kita atau menantang diri kita, atau bahkan sebenarnya ada kegiatan olahraga lain yang ternyata bisa ditambahkan ke dalam untuk meningkatkan efektivitas senam itu sendiri. Gitu. Demikian kira-kira jawaban mengapa kita kalau senam, ya banyak sekali ibu-ibu yang senam makin menahun berat badannya malah makin meningkat, dan lalu merasa bahwa olahraganya harus ditambah, dulu 1 sesi jadi 2 sesi, semakin 2 sesi semakin capek, semakin sakit di pergelangan, di persendian, di lutut, dan akhirnya semakin menyerah, dan akhirnya semakin tua pun lemaknya masih meningkat meskipun sudah rutin berolahraga. Semoga dengan pengetahuan ini teman-teman sudah mulai bisa merombak sedikit pendekatan untuk berolahraga menjadi lebih tajam, dan semoga selalu mendapatkan hasilnya. Karena apa? Olahraga jangan cuma capeknya aja, tapi juga harus dapat hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Apabila dirasakan video ini cukup bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Ya, silakan juga like. Akan dengan senang hati juga apabila di-subscribe. Terima kasih. Sekali lagi, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar. Nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune dan stay healthy.